Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di sini saya dan jamaah semuanya insyaallah akan mengaji kitab Safinatun Najah. Tapi terlebih dahulu malah kita bertawasul untuk para mu'alim kita, masyayikh kita, guru-guru kita, khususnya pengarang kitab Kasyifatus Haja dan Safinatun Najah ini. Marilah kita bertawasul untuk beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Tsumma khususan illa rahim alif hadzal kitab ay Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Sumair. Ghafurullah ta'ala dzunub munafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil li wa li Bagi teman-teman yang mempunyai kitab Safinah, boleh kita bersama-sama dibuka kitab Safinahnya di halaman pertama. Kita akan memulai dari muqaddimah kitab Safinah, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar kepada hamba-hambanya atau kepada seluruh makhluknya di dunia dan di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat kecil kepada orang-orang mukmin di akhirat saja. Kita bisa lihat syarah kitabnya di tengah-tengah. Amma ba'd, selepasnya membaca bismillah tadi, alhamdulillah, dan juga sholawat serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu al-abdul faqiru al-mubtirru li rahmati rabbih al-alimi al-khabiri. Mengucap seorang hamba yang fakir, yang merasa butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha alim dan maha wasfada. Likasrati taksiri wal masawi, karena beliau merasa dalam dirinya itu banyak gegabahnya dan banyak kekurangannya. Siapakah beliau? Yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Asy-Syafi'i madhaban, yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau yang mengarang kitab Kasyifatus Haja, yang mensyarahi kitab Safinatun Najah, bermadhabkan Imam Syafi'i. Jadi kitab Safinah ini membahas tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau bermadhab Imam Asy-Syafi'i, tapi secara garis besar dan secara keseluruhan tata cara beribadah itu banyak kesamaannya.
hanya dari beberapa hal masalah furu'iyah yang mungkin ada perbedaan, terlepas itu madhab Imam Maliki ataupun madhab Imam Hanafi ataupun madhab Imam Syafi'i ataupun madhab Imam Hambali atau Imam Ibnu Hambal. Secara garis besar sama, hanya saja ada beberapa perbedaan. Maka tidak salah juga kalau bukan dari madhab Imam Syafi'i kita mengaji kitab Syafinatun Najah ini agar ibadah kita lebih teratur lagi, lebih sesuai syarat dan rukunnya. Al-Bantani Ikliman, yang mana dari kota Banten. At-Tanari Mansya'an Wadaron, yang berasal dari daerah Tanari. Beliau dilahirkan dilahirkan di daerah Tanari, kampung Tanari, desa Tanari, kecamatan Tanari. Ghafarallahu dunubahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau, amin. Wasatara fidaraini uyubahu, dan menutupi di dunia dan akhirat aib beliau. Hadhihi, ungkapan beliau ini, beliau mengatakan taqidatun nafi'atun insyaallah ta'ala, yaitu tulisan-tulisan yang bermanfaat insyaallah. Al-Mukhtasari, atas kitab yang ringkas, yang simple. Al-Mulaqabi bi Safinatin Najah, yang biasa disebut dengan kitab Safinatun Najah. Fi usuluddin wal fikhi, yang membahas tentang usuluddin, ilmu usuluddin atau fan ilmu usuluddin, wal fikhi, dan fan ilmu usul fikih. Li Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Sumair, yaitu merupakan kitab karangan Syekh Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Sumair Al-Hadari, yang berasal dari Hadramaut. Ikliman, ibu kotanya Hadramaut itu di Yaman, di kota Yaman. Wal Batawi, dan di Batawi wafatnya beliau. Jadi yang mensyarahi kitab Safinatun Najah ini adalah Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Tepatnya beliau meninggal di usia 84 tahun. Beliau mensyarahi kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair yang berasal dari Hadramaut, dan beliau meninggal di Batawi atau Batavia yang kita kenal sekarang itu dengan ibu kota Jakarta pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Beliau wafat di Batavia atau kota Jakarta. Lalu apa yang memotivasi beliau mengarang kitab syarah dari kitab Safinatun Najah atau yang disebut dengan Kasyifatus Saja? Karena beliau merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Kata Nabi, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin, yang ketiga adalah anak yang soleh, itu yang tidak akan pernah terputus. Dan juga merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Yusharu almar'u ma'aman ahabba. Kelak manusia itu akan dikumpulkan beserta golongan orang-orang yang dicintainya, orang yang mencintai ilmu, cinta pada ulama, cinta pada Rasulullah SAW yang mewariskan ilmu, maka kelak dia akan dikumpulkan di yaumil qiyamah beserta orang-orang yang berilmu, yaitu bersama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ibtida al-musannif kitabahu bil bismillah. Musannif kitab ini mengawali penulisan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya adalah iktidaan bil kitabil azizi fi ibtidaihi biha ay fi lauhil mahfud, yaitu karena mencontoh, mengikuti terhadap kitab yang agung, yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran, fibtidaihi dalam memulainya, biha yaitu dengan lafaz bismillah. Jadi setiap surat dalam Al-Quran, kebanyakan hampir keseluruhan itu diawali dengan lafaz bismillah, ay fi lauhil mahfud, bahkan saat di lauhil mahfud. Wamtisalan wa ta'atan li amrihi, dan juga mengikuti taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya fi qaulihi, bisa dilihat tengahnya, anna awaluma katabahu al-qalamu bismillahirrahmanirrahim. Karena memulainya perkara atau awalnya perkara, kata bahu yang menulis, siapa kata bahu yang menulis, hu kepada itu emak, siapa al-qalamu al-qalam, bismillahirrahmanirrahim, menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzilat. Maka apabila kalian menulis terhadap satu kitab, satu buku, faktubuha, maka menulislah kalian ha terhadap bismillah, awalahu di awalnya kitab tersebut, wahia miftahun kulli kitab, dan bismillah itu merupakan pembuka setiap kitab, unzila yang diturunkan, baik itu kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Walamma nazala alayya Jibrilu, dan sewaktu turun kepadaku Jibril, biha selalu dengan lafaz bismillah, a'adaha thalathan, Jibril membolak-balik bacaan bismillahnya sebanyak 3 kali. Wa qala, dan berkata Jibril, hiyalaka, bismillah itu adalah untukmu Muhammad, wali ummatika, dan untuk umatmu, famurhum, maka perintahkanlah olehmu Muhammad kepada umatmu, la yad'uha, jangan meninggalkan kalian terhadap bismillah, fi syai'in, dalam hal apapun, min umurihim, dari setiap urusan mereka, fa inni, maka sesungguhnya aku, lam adha, tidak pernah meninggalkan bismillah,
atau tidak pernah meninggalkan membaca bismillah torfata ainin, walaupun sebentar, satu kedipan mata, mungzu nuzilat ala abika, dari mulai saat aku diturunkan kepada bapakmu, Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi saat Jibril diturunkan oleh Allah, dari mulai waktu menyampaikan wahyu pada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, tidak pernah lupa Jibril untuk diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pentingnya jamaah kita mengawali setiap urusan kita dengan lafaz bismillah, dan kita belajar untuk memaknai dan memahami tafsir nilai-nilai yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Nilainya akan menjadi berbeda tatkala kita membaca bismillah hanya sebatas ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dan tatkala kita membaca bismillah tetapi kita tahu tafsir dari lafaz bismillah dan nilai-nilai yang terkandung dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Seperti halnya contoh, tatkala ada dua orang yang masing-masing itu memakan kurma, masing-masing memakan satu butir kurma. Yang pertama, dia memakan satu butir kurma tapi tidak tahu manfaatnya. Yang kedua, dia memakan satu butir kurma tapi tahu manfaat kurma itu. Yang pertama, dia memakan kurma, mulailah dimakan satu butir kurma itu sendiri. Dia kunyah, lalu dia telan. Apa yang terjadi? Apakah dia kenyang? Tentu tidak. Dia tidak akan pernah kenyang dengan memakan satu butir kurma. Lalu dimakanlah orang-orang yang kedua satu butir kurma. Dia memakan kurma tersebut dan dia faham manfaat dari kurma tersebut. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia kenyang orang yang kedua tadi? Tentu sama. Dia tidak akan kenyang dengan memakan satu butir kurma. Walaupun dia tidak kenyang dalam memakan satu butir kurma, tapi ada kepuasan yang muncul di dalam hatinya. Apa itu? Dia merasa puas karena tahu dari manfaat kurma yang dia makan walaupun hanya satu butir. Bahkan orang yang kedua tadi tahu kurma adalah salah satu makanan yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan bismillah. Beda nilainya antara bismillah kita yang sebagai orang awam jika dibandingkan dengan nilainya bismillah yang diucapkan oleh para ulama, para aulia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu tafsir dan nilai-nilai yang terkandung dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Bahkan waruwiya dan diriwayatkan anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berkata, takhallaqu, berakhlaklah kalian semua, bi akhlaqillahi, dengan akhlak Allah atau akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala syakka, dan janganlah mang-mang atau ragu-ragu, anna adatihi, karena sesungguhnya kebiasaan Allah taala, fi ibtida'i kulli suratin, dalam memulai setiap surat, al-ityanu bil bismillah, selalu mendatangkan di awalnya itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siwa baro'atin, kecuali dalam surat yang awalnya baro'atun yang kita kenal dengan surat At-Taubah, itu tanpa diawali dengan bismillah. Fanahnu ma'muruna, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
bihi untuk mendatangkan wa amalan dan mengamalkan bihadisi Abi Dawud, hadis Abu Dawud wa ghairihi, dan selain dari Imam Abu Dawud, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, setiap sesuatu urusan yang memiliki nilai keutamaan yang bagus, yang bernilai baik, apabila tidak diawali dalam urusan tersebut dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtaru, urusan tersebut adalah abtar, yaitu abtar itu patah ekornya. Kalau diibaratkan hewan, itu hewan yang patah ekornya, berarti cacat. Au aqta, atau hewan yang patah dua kakinya atau dua lengannya, berarti cacat karena tidak ada dua kakinya atau tidak ada dua tangannya, atau bahkan hilang salah satu kakinya. Au ajdam, atau hewan yang dipatahkan tangannya atau kakinya, sengaja dipatahkan, berarti sama, hewan tersebut menjadi hewan yang cacat. Begitupun dengan urusan kita, apabila tidak diawali dengan bismillah, menjadi urusan yang tidak sempurna atau urusan yang sifatnya cacat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, terkait perdebatan, perselisihan atau ikhtilaf dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ini dijelaskan dalam syarahnya kitab Safinatun Najah ini. Bisa kita lihat bagian tengahnya, waqtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati, dan diperselisihkan dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, apakah lafaz bismillah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan apakah merupakan bagian ayat dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Fa inda maliki annaha laisat ayatun minal fatihati, dan menurut Imam Maliki atau madhab Maliki, sesungguhnya Fatihah itu bukanlah bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Wala min kulli suratin, dan bukan ayat dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi bismillah itu bukanlah bukanlah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah menurut Imam Maliki. Maka yang bermadhab Maliki biasanya kalau sholat itu baca Fatihah itu tanpa bismillah, atau bismillahnya dibaca pelan. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Jadi bismillahnya enggak dibaca atau dibaca pelan. Lalu ayat selanjutnya dibacanya dari alhamdulillah itu dibaca jahar atau dibaca keras. Wa inda Abdullah bin Mubarak, dan menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin, sesungguhnya bismillah itu merupakan ayat dari setiap surat. Nah, semua surat itu bagian dari surat tersebut adalah bismillahirrahmanirrahim, kecuali tadi dari ayat yang diawali dengan baro'atun, atau surat yang diawali dengan baro'atun atau surat At-Taubah ya.
Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihati. Sesungguhnya bismillah itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya orang-orang yang bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i saat sholat membaca Fatihah itu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahnya itu dibaca jahar atau dibaca keras, karena berpendapat bahwasanya bismillah itu merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Jadi saat sholat itu dibaca bismillahnya ya, dibaca jahar, dibaca keras. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagai ilmu saja, terlepas dibaca atau tidak itu kembali kepada mazhab masing-masing. Kalau sekiranya kita mazhab Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Imam Maliki mengikuti beliau. Imam Hanafi mengikuti Imam Hanafi. Dan kalau sekiranya madhabnya Imam Hambali, maka ikutilah madhab Imam Hanbali. Jamaah rahimakumullah, kita akan mulai untuk mengupas makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar kepada hamba-hambanya atau semua makhluknya di dunia dan di akhirat. Allah memberikan nikmat kepada kita. Berbicara tentang nikmat agar kedepannya kita lebih mudah untuk memahami makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, saya akan analogikan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya 100%. Yang 100% itu dibagi dua, jamaah. Yang pertama ada yang 99%, lalu sisanya berarti 1%. Yang 1% ini Allah titipkan di dunia. Segala bentuk kenikmatan yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah nikmat Allah yang dihadirkan di dunia yang nilainya 1%. Sementara yang 99%-nya lagi Allah sediakan, Allah siapkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya barusan memaknai Ar-Rahman yang memberikan nikmat besar kepada semua makhluknya di dunia. Lalu apa maksud nikmat besar di sini yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia? Bukankah nikmat yang ada di dunia itu adalah nikmat yang 1%? Kenapa disebut dengan nikmat yang besar? Disebut nikmat yang besar karena yang menerima nikmat yang 1% ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan. Karena setiap yang Allah ciptakan, yang bergerak di dunia ini, yang hidup, Allah juga sertakan dengan makhluk tersebut rezeki daripada makhluk itu. Orang muslim, Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki. Orang kafir, Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki. Manusia, mau pejabat, mau bawahan, mau seorang pegawai negeri, seorang guru, seorang pedagang, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberikan nikmat oleh Allah, hewan pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep nikmat Allah di dunia itu adalah bagaimana kita mengusahakan, berikhtiar untuk menjemput nikmat yang telah Allah sediakan di dunia ini. Kita lihat yang menguasai teknologi, yang menguasai perekonomian di dunia itu kebanyakan adalah orang-orang kafir, bukanlah orang muslim di era zaman sekarang ini.
Lalu apakah itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mungkin pikiran kita Allah mengkayakan terlebih dahulu orang-orang muslim dibandingkan dengan orang kafir? Secara logika kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi karena konsepnya adalah ikhtiar, dan orang-orang kafir itu ikhtiar untuk materinya, untuk dunianya itu lebih giat daripada orang-orang Islam, maka yang diperolehnya pun lebih banyak. Maka tidak sepatutnya kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala membandingkan kehidupan kita dengan orang lain atau orang kafir, karena sejatinya apa yang kita peroleh itu sebanding dengan apa yang kita ikhtiarkan di dunia dan di akhirat. Nikmat besar di akhirat, yaitu yang dimaksud adalah nikmat yang tadi yang 99%. Lalu sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat kecil kepada orang-orang mukmin di akhirat saja. Di akhirat disebutkan bahwasanya nikmatnya adalah nikmat yang kecil. Bukankah di akhirat kelak itu adalah nikmatnya yang 99%? Lalu kenapa disebut dengan nikmat yang kecil? Karena yang menerima nikmat yang 99% ini hanyalah sedikit orang, yaitu hanya orang-orang mukmin saja yang akan menerima nikmat ini, maka disebutlah nikmat yang kecil, yang akan mendapatkan rahim atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan bahagia, akan selamat di akhirat dengan sebab kita mendapatkan rahimnya Allah atau dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu luasnya, begitu besarnya, begitu banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah siapkan untuk setiap makhluknya, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Hanya bagaimana caranya makhluknya Allah tersebut, manusia tersebut menyikapi agar senantiasa memperoleh kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia yang telah Allah siapkan dan juga di akhirat yang telah Allah siapkan. Mudah-mudahan bermanfaat mukadimah kitab Safinatun Najah ini tentang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan kita memahami tafsiran bismillah ini, nilai-nilai yang terkandung dalam lafaz bismillah ini, kita bisa lebih khusyuk lagi, hati kita bisa lebih meningkat lagi keimanannya hanya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Cukupkan sekian dari saya. Wal-afu minkum, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.